Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Masa dari kelas 04 TPP 003. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari pertemuan 1 sampai 7. Karena berhubung pertemuan 1 itu tentang pengenalan, langsung kita ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua itu kita belajar tentang pengkabelan atau kabelan. Praktikumnya sendiri kita belajar tentang membuat sebuah kabel LAN, ya kabelan. Peralatan praktikumnya terdiri dari kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester. Kegiatannya sendiri kita belajar dua jenis kabel, yaitu straight kabel dan cross kabel. Cross kabel sendiri urutannya pada kabel UTP-nya terdiri dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan ujung B-nya itu terdiri dari putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Untuk straight kabel sendiri antara ujung A dan B itu sama, itu terdiri dari putih oranye putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Pada praktikum kali ini saya hanya berhasil membuat sebuah kabel strike. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membuat kabel crossnya. Karena pembuatannya sendiri saya sedikit tidak berhasil dalam pembuatan strike-nya karena ada keterbalikan antara warnanya. Kesimpulan sendiri, pada praktikum ini saya belajar cara pembuatan kabel LAN straight kabel ini. Saya dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang bidang komputer, khusus tentang media transmisi dan cara pembuatannya. Saya juga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan logika dalam penyelesaian masalah jaringan. Dan untuk dokumentasinya sendiri bisa dilihat di sini hasil dari praktikum saya dan LAN testingnya. Oke, sekian untuk pertemuan kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga sendiri kita belajar tentang Cisco Packet Tracer, lebih ke analisa dari hasil pembuatannya. Cisco Packet Tracer sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan dan mempelajari jaringan komputer. Ikut tampilan utama dari Cisco Packet Tracer. Di bawah sini ada penjelasan tentang apa itu router, switch, and device, wireless device, dan connection. Karena pada pertemuan ketiga ini saya belajar tentang menganalisa jaringan yang telah dibuat, seperti media transmisinya, perangkat jaringan, topologi jaringannya. Saya akan langsung menjelaskannya. Pada studi kasus pertama ini, media transmisi yang diimplementasikan yaitu kabel UTP, U-shielded twisted pair. Kabel UTP sendiri digunakan untuk menghubungkan PC 0, PC 1, server dan switch dengan tipe kabel copper strike. Selanjutnya, perangkat jaringannya itu terdiri dari network device yaitu switch-nya dan routernya, dan end device-nya terdiri dari PC 0-nya, PC 1, dan server. Dan topologi jaringan sendiri itu digunakan dalam studi kasus ini yaitu topologi star. Topologi star merupakan metode menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat hub dalam sebuah jaringan. Dalam gambar studi kasus 1, switch 0 berperan sebagai hub dan menghubungkan PC 0, PC 1, server, dan router 1. Akhirnya untuk studi kasus kedua, bisa dilihat studi kasusnya. Media transmisinya sendiri yaitu yang diimplementasikan pada ini yaitu kabel UTP dengan tipe kabel copper strike
Dan selain dengan kabel, kita juga menggunakan dengan nirkabel atau wireless seperti pada PC 0 dan PC 2 yang menggunakan wireless. Dan topologi jaringannya sendiri yaitu topologi tree. Topologi tree sendiri adalah metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan perangkat keras seperti router, switch, dan hook dalam sebuah jaringan. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi start dan bus, di mana router 0 dan router 1 menghubungkan antara topologi start, router 0 dan router 1. Router startnya itu dari ini, Meraki, PC 0, PC 1, PC 2, dan satunya lagi yaitu switch, PC 3, dan network server, sehingga bisa disebut antara switch 0 dan switch 1 itu topologi bus yang menghubungkan. Kesimpulannya sendiri, setelah menganalisa saya dan memperhatikan pada studi kasus 2 di atas, saya belajar cara jaringan komputer bekerja, menyelesaikan masalah, dan saya juga belajar membuat langsung jaringan komputer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini saya membuatnya langsung sendiri. Ini juga. Oke, dan dokumentasinya bisa dilihat ini hasil pengerjaan saya pada Cisco Packet Tracer. Oke, untuk pertemuan ketiga sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan keempat, ke laporan praktikum pertemuan keempat. Pertemuan keempat sendiri kita belajar tentang jaringan sederhana. Jadi di sini kita belajar tentang membuat sebuah jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer. Dalam praktikumnya sendiri kita akan menganalisa, pertama-tama menganalisa tentang media transmisi, perangkat jaringan, dan topik jaringan. Media transmisinya sendiri kita menggunakan kabel UTP dan wireless atau nirkabel. Sedangkan perangkat jaringannya terdiri dari network tipasnya yaitu router 1, home router, main switch MS1, DSL1, DLS2, dan end device-nya terdiri dari PC 0 sampai 6, laptop 0 sampai 6, web server, file server, dan database server. Topologi jaringan sendiri yang digunakan yaitu topologi star dan topologi tree, yaitu hybrid gabungan. Dalam membuat jaringan sederhana, kita pertama-tama membuat skemanya terlebih dahulu dengan cara memasukkan network device terlebih dahulu, lalu end device, lalu kita menghubungkan dengan kabel copper strike antara semuanya. Langsung saja kita tutorialkan dalam konfigurasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial pembuatan jaringan sederhananya pada pertemuan 4 ini. Pertama kita masukkan aplikasi terlebih dahulu.
bisa dilihat pada websitenya Pak Firman. Kita konfigurasi untuk pensusi. Oke, sampai mati. Sampai selesai untuk konfigurasi R1 switch 91 reset dan reset 2. Ini kita baru konfigurasi untuk home router akses. Untuk web server kita ke service TTP. Untuk HTTP dan HTTPS nya dikonvert terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke line untuk Oke, selanjutnya kita akan coba testing pada PC 6. Bebas mau PC berapa, kita coba pada PC 4 saja. Kita akan mengetes pada server. Kita coba pada server, web server itu dengan IP 172.18.2. Oke, ping berhasil. Berarti pembuatan dari servernya berhasil. Selanjutnya kita akan coba untuk mencoba pada web server.
coba saja 172.16.0.22 web server. Oke, berhasil, bisa dilihat di dalam pembuatan Cisco, pembuatan jaring sederhana ini berhasil. Oke, jadi pada praktikum kali ini saya banyak belajar cara membuat simulasi jaringan komputer sederhana. Juga belajar bagaimana tahapan dalam pembuatan jaringan, dimulai dari network device, lalu di include end device, lalu menghubungkannya dengan copper kabel atau dengan kabel wireless. Sehingga saya dapat belajar cara membuat sebuah jaringan komputer dengan tahapan-tahapan yang sesuai, sehingga tidak terjadinya error atau kebingungan dalam konfigurasi yang saya lakukan. Dokumentasi sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan keempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan kelima, praktikumnya sendiri kita akan belajar tentang cara instalasi Linux. Pada instalasinya sendiri kita akan mengikuti langkah-langkah seperti yang dijelaskan pada web server Linux sendiri. Pertama-tama kita buka dulu Oracle VM-nya. Oke, jika setelah dibuka kita akan langsung membuat virtual machine new. Namanya bebas serah kalian. Saya namanya Ricky. Lalu kita pilih file ISO-nya. Kita pilih file ISO untuk sesuai dengan apa yang sudah kalian download. Lalu kita akan ininya tidak usah diganti, hardware-nya kita ubah sesuai dengan referensi kalian. Nah, saya di sini lumayan kentang, saya ubah menjadi 1 GB saja. Lalu CPU-nya 1, lalu hard disk-nya kita di sini 30. Selanjutnya finish. Jangan tunggu saja di sini, karena berhubung laptop saya kentang dan dalam instalasinya cukup lama, kita skip saja untuk di sini. Setelah semuanya selesai, kalian ikuti saja langkah-langkahnya, seperti memasukkan dan memilih bahasa. Dulu ini di sini untuk memasukkan nama kamu, password dan lain-lain. Setelah instalasi semua selesai, kalian akan masuk pada form login atau login. Di yang sini kita sambil mulai yang ini selesai di instalasi. Karena untuk mempermudah kita akan buka putih. Oke, setelah masuk ke bagian login, kita login ke bagian login. Sudah berhasil login ini, kita akan cek IP address-nya. Bisa dilihat di sini IP address-nya itu 192.168.9695. Kita akan coba testing di CMD.
tadi itu pin 192 1 Oke, bisa dilihat reply-nya berhasil di setiap selanjutnya kita akan coba di pada putih 195. Oke, berhasil. Kita akan coba login. Oke, berhasil ya, berhasil login. Untuk instalasi Linux sekian sepertinya. Jika kita mengikuti tutorialnya, mungkin kita akan mudah sampai bagian sini. Jadi kesimpulan dari pertemuan kelima sendiri setelah praktikum ini, saya belajar cara pembuatan sebuah server dan pemanfaatan virtual machine sebagai alat instalasi dan pembelajaran pembuatan sebuah server, dan juga Putih sebagai remote SSH, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah di server dengan mudah dan cepat. Jadi kita menggunakan Putih untuk mempermudah kita dalam memberikan perintah-perintah komunikasi dalam pembuatan server yang full. Oke, untuk pertemuan kelima. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, itu kelima. Pertemuan sebelumnya kan kita belajar cara instalasi Linux. Pada pertemuan ke-6 ini kita belajar cara instalasi web server pada Linux yang sebelumnya kita install. Dalam instalasi Linux ini, software yang digunakan yaitu Oracle VM VirtualBox, lalu ada Putih Oracle VM itu yang ini Oracle VirtualBox, lalu ada Putih yang ini, lalu ada web server. Web server ini yaitu perangkat lunaknya atau perangkat yang akan kita buat. Lalu Apache itu digunakan untuk mengosting website, melakukan transfer file gitu. MariaDB itu digunakan untuk manajemen basis datanya. PHP package-nya yaitu agar kita bisa menjalankan PHP dalam website kita. Lalu PHP MyAdmin itu digunakan untuk memudahkan manajemen MySQL. Webmin di sini untuk sebagai tool sistem administrasi pada Unix atau Linux. Chatbot untuk mendapatkan sertifikat SSL gratis, dan grafis itu software tambahan saya. Oke, langsung kita masuk ke pembelajaran praktikumnya. Pertama-tama itu nyalakan servernya dan langsung menghubungkan ke Putih. Karena server ini sudah nyala, langsung kita hubungkan. Kita cek terlebih dahulu IP address. IP addressnya itu 192.168.95 dan 96.95. Oke, kita langsung masukkan saja. 168.96.95. Oke, berhasil, kita langsung login. Oke. Jika sudah berhasil, selanjutnya kita akan instalasi Apache dengan masukin kode config di bawah. Berhubung saya semuanya sudah instalasi, langsung saya cek aja pakai system match. Bisa dilihat di sini Apache service itu dalam keadaan aktif atau running. Oke, langsung kita queue untuk keluar. Oke, selanjutnya kita akan instalasi pada DBMS sama seperti sebelumnya. Copy aja ini, langsung paste. Karena saya sudah menginstal, langsung kita cek. Bisa dilihat pada MariaDB.service itu dalam keadaan aktif atau running.
review lagi. Selanjutnya setelah instalasi DMS berhasil, kita akan proses men-setting password pada root pada MariaDB. Pada bagian ini kita harus sangat teliti dan hati-hati agar tidak adanya error. Selanjutnya kita akan coba cek tes login dulu. Passwordnya tadi bisa dilihat di sini MariaDB versi 10.6, berarti berhasil jika tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan instalasi PHP-nya, tinggal copy saja instalasinya. Jika sudah berhasil, kita akan cek PHP versionnya yang kita install. Langsung kita cek PHP versionnya. Saja. Langsung kita cek yang sebelumnya PHP versionnya. Tidak ada lagi. Oke, bisa dilihat PHP versionnya yaitu 8.1.2. Jadi berhasil dalam instalasi package PHP-nya. Selanjutnya kita akan membuat file info.php pada ini. Lalu kita akan mempastikannya. Sini. Paste password, masukkan sini, lalu copy file yang ini, lalu pastikan yang di sini, lalu kita Ctrl X untuk mengeceknya. Selanjutnya kita akan tes IP address. Karena IP address saya tadi 192.168.965, langsung ditambahkan /info.php. Langsung kita coba cek di web servernya 192.168.96.95/info.php. Ditunggu. Saya memakan proses waktu. Oke, bisa dilihat berarti tes dan instalasi PHP-nya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan instalasi PHP MyAdmin sama seperti sebelumnya. Di copy yang ini, lalu dipastikan, lalu diinstal. Pada bagian ini, pada bagian Apache-nya harus wajib diaktifkan, soalnya kita akan menggunakan APK. Lalu bisa disetting password sesuai dengan keinginan. Lalu untuk tes loginnya, tes PHP MyAdmin berhasil atau tidak, kita akan coba pakai IP address 192.168.96.95 PHP MyAdmin /PHP MyAdmin. Kita coba cek berhasil. Oke, bisa dilihat kita telah masuk ke halaman login dari PHP MyAdmin ya. Kita langsung login saja, root, lalu masukkan passwordnya, dicoba-coba satu. Ditunggu sampai masuk ke halaman utama. Oke, berhasil dalam instalasi PHP MyAdmin-nya dan bisa berhasil login juga. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian ini. Kita akan instalasi webmin. Ikut saja sebenarnya sesuai dengan instruksi dari Pak Firman, itu aja langkah-langkahnya. Instalasi webmin, lalu kita cek status ya. Langsung kita cek sehubung device laptop saya kendang, sepertinya webminnya tidak bisa aktif karena
storage dan RAM-nya terpakai semua. Sehubung sekarang lagi gue sedang screen record, jadi seperti itu terpakai. Kita coba aja aktivasi. Apa bisa webnya. Kita tunggu. Because saya mau tuh asik, karena sepertinya apa namanya, device saya tidak kuat, jadi sepertinya tidak bisa diaktifasi. Jika sebelumnya pas belum record di layar ini bisa. Oke, selanjutnya, oke, saya skip karena tidak bisa aktivasi. Oke, lalu untuk instalasi chatbot, software lainnya, dan untuk firewall setting bisa kita lihat saya telah mengaktifkan sebagian besar harusnya. Kita coba cek. Oke, bisa dilihat di sini IP4, IP6 semuanya allow, semuanya bisa mengakses. Oke, selanjutnya sini tadi sini kan posisi sudah aktif. Cara mengaktifnya adalah sudo UEFI enable. Bisa juga kita merestart sudo itunya, merestart firewall. Coba untuk merestartnya. Oke, semuanya sudah terrestart. Ini selanjutnya untuk cek statusnya yang tadi. Oke, bisa dilihat aktif allow semua. Lalu untuk setting time zone sesuai dengan tempat kita berada, saya setting di tempat Asia atau Jakarta. Cara untuk ceknya sendiri kita copy yang ini, nanti kita paste. Oke, bisa dilihat di sini waktunya ada time zone-nya Asia Jakarta WIB plus 0700. Oke, NTP. Jadi sekian untuk jika kita mengikuti instruksi dari Pak Firman dalam website, insya Allah semuanya berjalan lancar. Oke, untuk kesimpulannya, dalam instalasi web server sangat banyak sekali yang perlu diperhatikan, mulai dari software, perintah config, langkah-langkahnya. Karena jika salah satu aja dari ketiga di atas ada yang salah, banyak akan terjadi error seperti yang saya hadapi, sehingga perlu diperhatikan untuk setiap langkah-langkahnya yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi error. Di luar semua itu, saya berhasil dalam instalasi web server sehingga saya mungkin bisa menerapkannya pada situasi yang akan datang. Oke, itu untuk pertemuan ke-6. Mungkin karena untuk pertemuan ke-7, mungkin karena pertemuan 7 itu lanjutan dari pertemuan 6, jadi tidak harus saya jelaskan, sama saja soalnya sama-sama pertemuan 6 dan 7 itu instalasi web server lanjutan dari pertemuan 6. Mungkin sekian dari hasil presentasi yang saya lakukan. Bila ada kesalahan kata, kalimat, atau lain-lain, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.